Juli. Ada Kak Angel. Nah, adik-adik masih tetap di rumah kan? Gimana kabarnya? Sehat, Kak? Pasti sehat dong Kak, kan di rumah aja. Oh, berarti adik-adik juga pasti ya sehat ya, Kak ya? Iya Kak, betul. Nah, sekarang kita mau bernyanyi nih, Kak. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Lagu yang pertama itu biar adik-adik itu semangat, kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya. Happy ya ya. Oke, kita ajak adik-adik bangun berdiri yuk. Benar. Ayo Kakak Angel. Bangkit berdiri adik-adik supaya kita nyanyinya semangat. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Dan semua gerakannya ya. Ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa adik-adik, tangannya dilipat, tutup mata, tundukkan kepala. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami telah terima sepanjang hari hingga hari ini. Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati kami agar kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman dengan baik dan hidup diam, dan berkati Bapa ibadah kami ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dari dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik, masih semangat kan kita mau memuji-muji Tuhan lagi? Si dong Kak. Kakak, gimana kita mau nyanyi lagu apa nih habis ini nih? Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya Kak. Di kepak-kepakan, Iya. tangan udah kayak burung gitu ya Kak ya, atau Benar. ayam gitu ya Kak ya. Oke, kita ajak aja adik-adik berdiri ya Kak. Iya, masih berdiri kan adik-adik? Kayaknya ada yang duduk deh Kak. Ayo, coba yang duduk bangkit berdiri lagi. Ayo dong, bangun biar semangat, biar kita olahraga juga sambil agar tetap sehat ya Kak. Iya, betul Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu Di di kepak-kepakan kepak-kepakan sayapnya. Abang musik. Luar biasa kakak ya. Iya, udah mulai nih, Kak. Semangatnya luar biasa. Kakak Angel, aktif nggak sih di rumah, ngapain aja sih kakak? Aku selain masih kuliah, beresin rumah juga Kak, bantuin mama. Luar biasa kakak Angel. Adik-adik juga pasti bantuin mama dan papa di rumah ya. Pasti dong Kak. Tapi jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, nanti nyampe rumah harus cuci tangan. Oke adik-adik. Nah, kita nanti mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Kak. Ada Siapa satu. ya? Ada satu kakak Angel, sahabat kakak Juli kan? Iya Kak. Adik-adik juga sahabat kita ya. Tapi kita punya sahabat sejati Kak. Siapa ya Kak? Itu Tuhan Yesus. Luar biasa, itu sobat yang paling setia sama kita. Ada satu sobatku. Kita punya satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Ya, Dek. Namanya kau tadi. Di waktu
kayaknya mau nyanyi lagu satu lagi ya Kak ya. Apakah judulnya Kak? Ini Kak. Kayak tadi Kak sama temen juga. Iya, ada hubungannya sama sahabat juga ya. Iya, bener Aku banget. punya sahabat ya Kak ya. Iya, Bener nggak? bener Kak. Adik-adik tahu nggak? Masih inget nggak? Adik-adik punya sahabat kan di rumah? Punya sahabat. Mama papa juga bisa jadi sahabat kita loh. Iya. Tapi jangan lupa kita juga punya sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Biasa Kak, sama pendeta yang kita sayangi itu loh Kak. Oh, yang ganteng itu ya Kak ya? Iya. Oke, kita akan siap mendengar firman Tuhan. Adik-adik kayaknya sudah jadi sesuatu deh. Bener Kak, ayo udah bawa kitab belum? Alkitabnya udah disiapin belum? Siapin ya. Kalau nanti adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, minta temenin mama ataupun papa ya. Biar tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kalian udah boleh duduk tenang, siapkan hati dan pikiran karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ajak adik-adik duduk manis kali ya Kak ya. Bener banget. Oke, duduk, lomba duduk manis. Yes, ha. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Amin pendeta. Iya. Oke, anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sekali lagi ya, selamat hari Minggu, shalom semuanya, sehat semuanya? Sehat kan? Oke, adik-adik sekolah minggu yang mengasihi, yang kita kasihi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah anak-anak, kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 5 ayat 6, pasal 5 ayat 14 hingga ayat 15. Tapi sebelumnya, baiklah kita sejenak untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai kami siang dan malam. Terima kasih juga atas hari Minggu ini. Engkau mempertemukan kami dengan kasih-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Izinkan kami dengan sukacita bernyanyi dan memuji, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi Amang sudah bilang dibuka kitab Amos pasal 5 ayat 14 hingga ayat 15. Oke, saya akan bacakan buat kita semuanya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi topik hari Minggu kita pada minggu ini adalah mencintai pendidikan. Coba tunjuk tangan adik-adik semuanya. Siapa yang juara 1 kemarin? Udah bagi rapot kan? Udah bagi rapot? Itu adalah sukacita ketika kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang menjadi juara. Ada kata orang bijak, siapa yang mencintai bahasa dia menguasai dunia. Coba siapa yang pintar bahasa Indonesia? Siapa yang pintar bahasa Inggris? Siapa yang pintar bahasa Batak? Jangan lupa berbahasa Batak ya. Jangan lupa berbahasa Batak. Ada juga mengatakan siapa yang menguasai matematika dia akan menguasai dunia. Coba siapa yang pintar matematika? Atau siapa yang malas untuk belajar matematika? Kita harus belajar dan belajar tentang matematika karena itu adalah ilmu pasti. Tapi yang utama, siapa yang mencintai Alkitab, firman Tuhan, dia juga akan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan beserta dia sepanjang hidupnya, siang dan malam. Oke? Siapa yang mencintai Alkitab, tentunya kita buka Alkitab, kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita tetap belajar, dan belajar. Dunia pendidikan di seluruh dunia ini selalu diutamakan kepada anak-anak yang muda, khususnya anak-anak sekolah minggu, supaya jangan ada orang yang bodoh. Supaya jangan ada orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu akan menjadi budak nantinya, atau menjadi orang-orang yang dipinggirkan. Tapi orang-orang pintar selalu yang utama. Tentunya orang pintar itu takut akan Tuhan. Ada dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi orang Batak juga menginginkan, termasuk gereja juga menginginkan bagaimana anak-anak sekolah minggu, anak-anak orang Batak supaya menjadi orang-orang pintar. Jadi artinya belajar. Pernah dengar itu lagu Marsikola Awamang? Marsikola Awamang Doto Alena. Coba guru sekolah minggu kita nyanyikan dulu Marsikola Awamang, ya. Oke, silakan. Oke, kita belajar ya. Atau nanti buka ada di Google lirik lagu Marsikola Awamang. Bisa kita belajar ya. Sambil belajar di rumah mah. Karena itu harapan dari orang Batak, harapan dari gereja supaya anak-anak sekolah minggu menjadi orang pintar belajar. Walaupun dari rumah Mas ya. Karena COVID-19 kita tetap belajar membuka buku kita, belajar dan terutama
membaca firman Tuhan, karena dengan membaca firman Tuhan menyemangati kita bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Oke, marsikolah Allah. Oke, jadi mari belajar ya. Itu harapan dari anak-anak sekolah minggu pada zaman dahulu, bahwa bekerja di sawah jangan dulu, tapi belajar, karena itu adalah cita-cita orang Batak. Makanya sekarang banyak orang Batak yang hebat-hebat kan, ada yang sampai tingkat menteri. Itu siapa? Ada Bapak Jenderal Luhut Panjaitan kan, dan masih banyak. Itu adalah harapan dari orang Batak dulu, dengan harapan anak sekolah minggu bisa menjadi orang-orang yang hebat di dunia pendidikan atau jabatan-jabatan yang ada di negara kita. Itu hal yang luar biasa. Jadi kita tetap jangan mau diperhamba, tapi menjadi orang yang pintar. Coba, siapa yang suka menjadi pilot? Siapa yang suka di pabrik pesawat Boeing 737? Ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi cita-cita kita harus setinggi langit, jangan pernah surut ya. Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dikatakan dalam Alkitab kita tadi, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Pada zaman Amos banyak orang yang jahat pada saat itu, sehingga Tuhan itu sangat benci kepada mereka. Tapi Tuhan itu masih baik, masih menganjurkan orang-orang Israel, orang-orang yang dikasihi Tuhan supaya kembali kepada Tuhan. Contohnya, yang jahat mari baik-baik ya, mari bertobat ya. Yang malas mari rajin belajar ya. Yang bandar, yang kasar, nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Itulah yang dipikirkan oleh Tuhan kepada umat Israel. Tidak ada gunanya kejahatan. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh gereja, yang diinginkan oleh kakak kelasnya atau ibu guru kita, bapak guru kita, guru-guru sekolah minggu, kita menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang cantik, yang ganteng, hormat kepada orang tua, seperti yang diungkapkan dalam hukum Taurat yang ke-10 itu. Tentunya mencari yang baik bukan hanya baik menurut kita, tapi baik menurut Tuhan. Artinya kualitas kita, kebaikan kita bagaimana, tingkat kebaikan kita bagaimana. Ada menurut orang kebaikan itu, contoh ini,
menolong orang dengan mengharapkan jasa. Tapi menolong orang tanpa mengharapkan sesuatu imbalan, berarti itu adalah ketulusan, itulah kualitas seseorang itu. Belajar itu juga menolong dunia. Belajar itu menolong manusia. Belajar itu juga mengenal dunia, mengenal manusia. Tentunya dengan mengenal segala sesuatu, kita bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Jadi kebaikan itu bukan ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang miskin? Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang yang buta, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa mendengar? Orang-orang miskin, bagaimana Tuhan Yesus menolong anak-anak? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus itu adalah cinta anak-anak. Oke? Jadi kita juga harus menghargainya. Orang tua mencintai kita, kita juga menghargai orang tua kita. Diberi makan, minum, pakaian, fasilitas, diberikan kita untuk sekolah supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang dewasa nantinya, anak yang takut akan Tuhan. Jadi untuk itu, kalau kita ingin pintar, kita harus belajar, menimba ilmu. Jangan seperti yang di YouTube itu, kalau menimba ilmu pergi ke sekolah, dibuka bukunya diginikan, dibalikin lagi diginikan. Itu bukan menimba ilmu, itu kebodohan, itu salah tafsir itu ya. Jadi menimba ilmu itu membaca, menulis ya. Kalau sekarang sudah jarang orang menulis kan, hanya membuka Google. Jadi belajar itu bukan hanya membuka Google. Google itu hanya menolong kita, menolong kita. Jadi tetap belajar, dihafal itu. Masih bisa menghafal menteri sekarang ini? Masih bisa menghafal provinsi, berapa provinsi Indonesia? Gak bisa lagi. Masih bisa mengungkapkan 5 dasar Pancasila? Masih bisa? Kalau bisa berarti jempol, berarti masih warga negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti itu juga anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita harus semangat. Kita harus semangat mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Kita jauhkan kejahatan, karena kejahatan itu tidak ada gunanya. Itu kebaikan selalu diinginkan oleh orang tua, terutama diinginkan oleh Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, tentu anak-anak yang baik hati, yang lemah lembut, yang suka belajar, hormat orang tua, dan tetap semangat menjaga kesehatannya. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan untuk mengarahkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu melakukan yang baik di mata Tuhan dan menjauhkan hal-hal yang jahat. Terima kasih, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaannya, kesehatannya, dan berkati supaya kami anak-anak sekolah minggu selalu dikasihi dengan kasih yang dari Engkau. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Semangat terus, mari belajar. Oke, silakan kakak sekolah minggunya untuk melanjutkan ibadahnya. Tuhan memberkati.
Oke adik-adik, gimana nih firman Tuhan tadi? Pada dengerin nggak ya? Kayaknya nih enggak. Mereka ternyata masih mendengarkan dengan semangat kakak. Tadi yang dibagikan sama pendeta kita ya. Tadi nama pendeta kita bagian apa sih kak? Firman Tuhan dari Amos tadi yang kakak dapat, kamu pendeta bilang, carilah yang baik, jangan yang jahat. Benar. Jadi tadi salah satunya itu ya, kita di rumah sekalipun kita ada di rumah itu kita tetap harus melakukan yang baik, yakni salah satunya sebagai anak-anak Tuhan dan juga harus rajin untuk belajar ya. Makanya kita dibilang masih sekolah, kita mau sekolah. Nanti kalau udah waktunya ada di sekolah, jangan lupa untuk rajin dan semangat ya kakak. Betul banget. Nah, setiap tindakan kita itu pasti dilihat sama Tuhan. Benar kak, Tuhan selalu melihat kita. Benar. Makanya kita dilihat katanya dilihat sama Tuhan, maka kita harus berbuat yang Baik-baik. betul. Maka kita mau nyanyi lagu apa nih kak? Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Pada tahu nggak adik-adik? Itu lagu berarti sangat harus kita ingat karena kita berarti berbuat itu harus benar-benar ada Tuhan yang melihat nih, jangan sampai kita nyontek, jangan sampai kita ngelawan orang tua ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Abang musik. Ingat mata Tuhan melihat ya. Ikuti gerakan kakak, jangan lupa bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik. Yes. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik adik-adik. Yes. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan sekali lagi adik-adik lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik. Yes. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya adik-adik. Tik. Oke, itu ibadah kita hari ini ya kakak. Nah, berarti kita mau sudahi ibadah kita. Tapi jangan lupa adik-adik untuk terus ikuti ibadah-ibadah sekolah minggu kita sekalipun kita masih di Rumah dong, di rumah saja. Nah, kita mau tutup Ibadah kita kali ini ya kak. ibadah kita kali ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita nyanyikan, firman yang sudah kita dengar itu boleh menyenangkan Hati Tuhan. Nah, oke, kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik, jangan lupa sikap berdoanya. Tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kita bersatu dan berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dari awal sampai hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian dan firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Yesus juga berkati kami, baik kami adik-adik sekolah minggu, dan juga orang tua. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami rezeki yang baik. Biarlah hari-hari yang kami lewati, walaupun di masa corona atau COVID-19, Tuhan tetap sertai kami. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus yang hidup dengan doa dan permohonan-Mu. Amin. Oke, jangan lupa ya adik-adik, apa itu kakak? Aktivitas sekolah minggu kak. Aktivitas sekolah minggu, jangan lupa adik-adik untuk melaksanakan atau Mengerjakan semuanya. Oh iya benar. Guru sekolah betul. Kakak-kakak abangnya sesuai korongnya masing-masing ya. Sampai belibet nih kakak ngomong ya kakak Angel. Oke, jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya. Dan kalau